Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang para teman sekalian, anakku sekalian, siswa-siswi SMK Negeri 36 Mandiri Jakarta, dalam rangka pembelajaran jarak belajar di rumah saja Jakarta 11 Januari 2021. Baik, kita langsung mempersingkat waktu pelajaran kita pada pagi hari ini. Sebagaimana yang kita sudah ketahui, bahwasanya kita akan belajar bab 7 tentang iman kepada para rasul. Baik, kita langsung saja. Inilah pelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bisa memberikan pencerahan kita, dan bukan hanya sekedar teori, kita hanya mendapatkan materi, tapi bagaimana kita bisa memahami cara yang baik dan bisa ditanyakan nanti di channel YouTube ini. Yang lebih penting lagi adalah mengamalkan, mengimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, sebagaimana kita ketahui bahwasanya Rasul adalah manusia pilihan Allah yang diberikan wahyu untuk menyampaikan kepada umatnya. Menurut riwayat hadis Imam Ahmad, itu terdapat 315 seorang Rasul. Namun hampir 124.000 daripada nabi-nabi Allah. Ini yang ada dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Baik, langsung kita pada materi yang akan kita sampaikan pertama adalah tentang pengertian daripada iman kepada para rasul. Sebagaimana kita ketahui bahasanya iman para rasul itu berarti meyakini dalam hati kita bahwa beliau itu adalah utusan Allah, ya. Beliau itu adalah utusan Allah yang ditugaskan untuk membimbing daripada umat, untuk membimbing daripada umat ke jalan yang benar agar selamat fi dini wa dunya wal akhirah. Itulah sebenarnya tugas utama daripada para rasul. Kita tahu dalilnya mungkin sebagaimana yang kita mungkin kita ketahui dalam surat An-Nisa ya, ayat 136 itu disebutkan yang banyak sebagaimana artinya, hai orang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan Rasulnya Muhammad, kepada kitab Al-Quran yang diturunkan kepada Rasulnya. Dia ini dalil utama daripada iman kepada para Rasul. Berikutnya adalah sifat-sifat wajib dan juga sifat mustahil. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya kita melihat bahwasanya sifat itu merupakan sifat wajib, merupakan sifat yang pasti ada pada diri Rasul, melekat gitu. Sudah melekat pada diri Rasul. Tidak bisa disebut seorang Rasul jika tidak memiliki sifat ini. Maka sifat wajib itu ada 4 paling tidak. Yang pertama asidik. Asidik itu bahwasanya Rasul adalah selalu benar. Maka tidak mungkin mereka salah atau kizib. Kebalikannya sifat mustahil, ya, artinya dusta gitu ya. Itu seperti itu. Maka sebagaimana sejarah itu tidak mungkin, ini bukan hanya baginda Rasulullah SAW, tapi semua para rasul itu wajib memiliki sifat yang demikian gitu ya. Yang kedua adalah amanah. Amanah itu merupakan selalu dipercaya. Gak mungkin lah seorang rasul itu adalah orang yang berkhianat atau tidak dapat dipercaya. Ini merupakan sifat mustahil daripada seorang rasul. Sedangkan yang ketiga adalah tabligh, menyampaikan wahyu. Seorang rasul tidak boleh menyembunyikan dari wahyu atau kitman. Gak mungkin. Maka semua para rasul dari nabi awal, rasul awal sampai akhir, baginda Rasulullah SAW
Tidak ada satupun yang terbukti menyembunyikan wahyu. Karena ketika Rasul menyampaikan itu sudah diceritakan dalam Al-Quran juga, mereka itu nggak mungkin untuk melakukan sebuah pengkhianatan, apalagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana dalam surat Asy-Syu'ara ya, kalau nggak salah itu disebutkan, Innilakum rasulun amin. Ya, aku adalah sesungguhnya aku ini adalah seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu. Ya, itu. Jadi rasul itu ya ini Allah yang mengatakan demikian. Nggak mungkin mereka melakukan sebuah pengkhianatan. Yang ketiga adalah at-tabligh, yaitu selalu menyampaikan wahyu. Tidak ada satupun ayat yang disembunyikan oleh baginda Rasulullah SAW dan juga Rasul-Rasul yang lain gitu kan. Karena mereka akan senantiasa menyampaikan wahyu tersebut. Nggak mungkin disembunyikan atau kitman. Gitu ya. Yang terakhir itu adalah fatona. Fatona itu memiliki arti yang cerdas. Gitu. Fatona itu artinya cerdas. Sebagaimana kita ketahui, Rasul itu harus memiliki kecerdasan tinggi. Ketika terjadi perselisihan antara kelompok kabilah di Mekah dulu, gitu ya, untuk meletakkan Hajar Aswad batu hitam di atas Ka'bah, ya, lalu Rasulullah SAW menengahi dengan cara membuat semua kelompok yang bertikai itu apa? Disuruh memberikan kontribusi, mengangkat kain, ya, kain batu itu ditaruh di atas sorban Rasulullah, kemudian di kain putih itu semua kabilah menjinjingnya dengan kain ujungnya, semua sampai memutar. Terus mereka memindahkan daripada Hajar Aswad tersebut ke tempat yang sebagaimana semula. Oh, semua kabilah merasa bangga dengan sikap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Cerdas ini, kecerdasan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Mustahil lah kalau seorang Rasul itu ada seorang yang balad atau seorang yang bodoh. Ya, baik. Kita untuk mempersingkat waktu kita, kemudian kita akan lihat bagaimana apa sih tugas-tugas para Rasul itu. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya tugas-tugas para Rasul itu sangat luar biasa ya. Sangat banyak yang mana kita harus bisa memahami bahwasanya tugas-tugas para Rasul itu yang dipilih Allah itu untuk mengemban ya tugas yang tidak ringan lah gitu ya. Di antara tugas para Rasul itu yang pertama adalah menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala. Lama bi'istu litamima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku sebagaimana dalam suatu hadis itu ya, innama bi'istu litamima makarimal akhlak. Dan tidaklah aku diutus kecuali untuk memberikan wahyu kepada seluruh umat. Ya, menyampaikan risalah kepada seluruh umat. Gitu ya. Itu kalau nggak salah itu dalam suatu hadis At-Tirmidzi. Gitu. Ini bahwasanya Rasulullah sebenarnya juga tidak hanya diutus menyampaikan wahyu kepada manusia, tapi untuk seluruh umat. Maksudnya seluruh umat gimana? Ya seluruh umat harus mendapat pencerahan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya kalau kita motong ayam, itu kan ayam bukan manusia, harus pakai pisau yang tajam. Itu perintah daripada syariah. Inilah mungkin kemaslahatan. Yang kedua adalah mengajak tauhid. Sebagaimana dari Nabi awal sampai akhir semua tauhid mengisahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian menggembirakan kabar gembira dan juga peringatan bagi orang-orang yang kafir. Berikutnya menunjukkan jalan yang lurus. Ini tugas utama dari para rasul. Membersihkan dan menyucikan jiwa serta mengajarkan kitab dan hikmah. Dan yang terakhir adalah sebagai hujah bagi seluruh umat manusia. Bahwanya Rasulullah sudah menyampaikan menjadi hujah Allah kepada manusia, bahwasanya manusia harus taat dan tunduk kepada Rasul-Rasul Allah.
Ya,